Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi mengenai gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Jadi ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Ini masuk ke dalam jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya. Kemudian bunyi dimasukkan ke dalam gelombang longitudinal. Nah, selain ada gelombang longitudinal ini ada gelombang transversal. Ini macam-macam gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatannya. Ya, bisa dilihat kembali materi-materi jenis-jenis gelombang atau macam-macam gelombang. Berdasarkan tentang frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi pertama adalah infrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Kemudian gelombang audiosonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Frekuensi inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Jadi manusia mendengar di dalam frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian frekuensi ultrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Untuk 20.000 Hz ini hewan yang dapat mendengar gelombang bunyi ini diantaranya adalah anjing dan kelelawar. Nah, kalian coba cari untuk yang masuk frekuensi infrasonik itu hewan-hewan apa saja yang bisa mendengar pada frekuensi ini. Kemudian kita masuk ke cepat rambat bunyi. Untuk gelombang bunyi merambat dengan kecepatan tertentu. Kecepatan bunyi itu bervariasi antara 330 meter per second hingga 5.400 meter per second. Cepat rambat bunyi di udara sekitar 330 meter per second. Karena bunyi adalah gelombang, cepat rambat bunyi dapat dituliskan V sama dengan lambda dikali F. Jadi persamaannya seperti persamaan gelombang. Nah, lambda F itu adalah seperti, sehingga rumus V tergantung diketahui bisa juga memakai lambda dibagi T. Kita sudah tahu bahwa V tadi adalah kecepatan rambat bunyi di udara meter per second, lambda panjang gelombang, F adalah frekuensi, T adalah periode. Kemudian yang kedua adalah cepat rambat bunyi dalam berbagai macam zat. Yang pertama, cepat rambat bunyi dalam zat padat. Itu persamaannya V sama dengan akar E dibagi rho. E adalah modulus Young. Ya, satuannya Newton per meter persegi. Nah, ini dipelajari waktu mempelajari elastisitas. Ya, ada istilah modulus Young. E. Kemudian rho, rho adalah massa jenis zat padat, satuannya kilogram per meter kubik. Cepat rambat bunyi dalam berbagai macam zat yang masuk ke dalam zat cair, ya, cepat rambat bunyi dalam suatu zat cair atau dalam cairan. Rumusnya V sama dengan akar B dibagi rho. Nilai B ini adalah modulus bulk. Rho massa jenis zat cair, kilogram per meter kubik. Nah, ini mirip dengan cepat rambat di dalam zat padat, ya, cuma hanya beda di sininya aja nih. Kemudian cepat rambat bunyi di udara atau gas khususnya itu kecepatannya V sama dengan akar gamma RT per M, ya, atau MR. Dalam kimia ini massa molekul relatif MR. Gamma adalah konstanta Laplace. R adalah
konstanta untuk gas secara umum yaitu sekitar 8,31 dalam Joule per mol Kelvin. T-nya adalah suhu mutlak ya dalam satuan Kelvin. Nah, tadi MR sudah dijelaskan adalah massa molekul relatif gas, partikel gas, yang satunya kilogram per mol. Kemudian secara khusus cepat rambat bunyi dalam dawai, yaitu rumusnya V sama dengan akar F dibagi mu. Kita baca aja mu ya, dimana mu itu adalah massa per satuan panjang dawai. Ini F nya adalah tegangan dawai atau gaya tegangan dawai, satuannya Newton F. Mu kilogram per meter, yaitu massa dibagi panjang. Jadi kalau ini kita substitusi mu nya menjadi M per L, maka dia nanti L nya muter. Nah, ini rumus lainnya adalah untuk V akar FL per M. L nya adalah tadi panjang dawai, M nya adalah massa dawai. Jika kita ubah ini juga yang berhubungan dengan massa jenis, maka akan kita dapat rumus lainnya untuk V sama dengan akar F dibagi rho dikali A, di mana rho adalah massa jenis dawai, A adalah luas penampang dawai. Nah, ini tergantung diketahui mana yang kita gunakan di antara rumus-rumus tersebut. Contoh soal. Yang pertama, jika modulus limbah untuk air adalah 1 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi, berapa laju gelombang kompresi di dalam air? Nah, jadi diketahui adalah tadi modulus limbah atau modulus bulk zat cair ya, B, 1 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Untuk air ya kita tuliskannya rho-nya itu 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah V, laju gelombang V. Tadi rumusnya V sama dengan akar B per rho. Nah, ini tinggal dimasukkan angka-angkanya, 1 kali 10 pangkat 9 dibagi 1000. Jadi ini 10 pangkat berapa nih? Ya, dicoret 10 pangkat 6. Diakarin jadi 10 pangkat 3 atau 1000 meter per sekon. Untuk soal nomor 2, hitunglah kecepatan rambat gelombang bunyi pada sebuah batang aluminium yang mempunyai modulus yang 7,0 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi dan massa jenis 2700 kg per meter kubik. Nah, jadi ini udah jelas diketahui E, kemudian rho, yang ditanya V, cepat rambat. Rumusnya untuk pada batang ini berarti pada zat padat akar E dibagi rho. Ya, tinggal substitusi aja angka-angkanya. Ya, ke sini. Nah, ini didapat, tinggal kita olah. Akan didapat angka setelah ini dibagi di akar ya 5,1 meter per sekon. Contoh soal yang ketiga, tentukan laju bunyi di udara pada 0 derajat Celcius jika konstanta Laplace-nya 1,4 ya. Jadi ini suhu masih Celcius, jadi kita jadikan Kelvin, yaitu ditambah 273. Jadi suhunya itu 273 dalam Kelvin. Kemudian diketahui tadi tetapan Laplace adalah gamma 1,4. Yang ditanya V, kita gunakan rumus ini, V sama dengan akar gamma RT per MR atau per M. Nah, ini yang digunakan apa nih? Laju bunyi konstanta Laplace M R. Ya, harusnya MR itu atau M ini di dalam soal harusnya diketahui ya, karena tidak semua orang tahu nilai M atau nilai MR, molekul relatif dari udara. Di sini udah timbul angka 29 kali 10 pangkat -3. Oke, ini bisa dibagi referensi tambahannya, mungkin MR dari udara. Jadi kita masukkan aja angka yang ada tadi, gamma, R itu tetapan gas 8,31 boleh, 8,3 boleh. Atau secara lengkap 8,314. Tadi T-nya sudah diubah menjadi Kelvin dibagi MR. Nah, ini proses dibagi dikali di atas dibagi dengan bawah. Dihitung hasilnya di akar, sekitar dapatnya sekitar 300
31 meter per sekon. Kemudian kita memasuki mengenai sumber bunyi. Di antaranya adalah dawai atau senar, ya kan? Senar itu dipakai dalam misalkan alat musik gitar, kemudian harpa, kemudian biola dan sebagainya. Ya. Kita lihat di sini, misalkan di sini ada tali senar atau tali dawai diikat, ini panjangnya L. Kemudian digetarkan. Pada saat getar pertama itu terjadi nada dasar. Ya. Di sini namanya simpul, ya, di ujung terikat ini. Di sini perut. Nah, ini perut. Nah, ya. Nada dasar kita simbolkan nanti frekuensinya adalah frekuensi dasar F0 gitu. Ya. Nah, ternyata tadi ini ada L, panjang dari dawai L-nya. Nah, di sini kalau kita lihat ini bentuknya berapa gelombang ini? Ini setengah gelombang. Ya. Kalau kita lihat yang lengkap nih satu gelombang nih dari sini ke sini nih. Nah, ya, ini satu gelombang. Ulangi lagi, dari sini ke sini satu gelombang. Berarti dari sini setengah. Atau dari sini ke setengah. Nah, ini bentuknya seperti ini, setengah. Jadi L tadi sama dengan setengah lambda. Untuk lambda 0 sebenarnya, ini lambda 0 ya, bukan lambda 1 nih, ada kesalahan lagi nih, lambda 0. Nah, sehingga nanti F frekuensi nada dasar ya adalah V per 2L. Dari mana ini didapat? Ya kita ganti rumus umum dari frekuensi adalah V per lambda. Oh, lambdanya jadi berapa nih? Lambda 0. Ini tinggal kali silang 2L, berarti lambda itu 2L. Kita substitusi ke sini, jadi V F0 atau frekuensi nada dasar dawai adalah V per 2L. Nah, ini yang perlu dihafal pertama, V per 2L. Kemudian dipetik lagi bitar atau senar atau dawai tersebut sehingga terjadi yang namanya nada atas pertama. Nada atas pertama ini ya kita tulis harusnya ini F1. Kenapa bisa menjadi 2 kali F0? Kita lihat prosesnya. Ini berarti L yang ini tadi menjadi lambda, sama dengan lambda. Ya, sama dengan panjang lambda, panjang satu gelombang. Kalau kita substitusi lambda 2-nya kita ganti dengan L, ya tinggal L aja. Ya. Nanti bentuknya kita bisa ubah menjadi yang mirip dengan ini, yaitu ini adalah rumus F0. Nah, supaya menjadi ini sama dengan ini, ya kita kali 2 ya. Jadi kalau kita sebenarnya nih, nah, berarti sehingga kita bisa membuat bahwa F1 itu 2 kali F0. Nah, ini F0, lihat F0 ya. Nah, seperti ini. Jadi F1 itu V per 2L, atau F0 tadi V per 2L, sedang F1 2 kali F0. Petik lagi, terjadi 1,5 gelombang ya, atau 3 per 2 lambda panjang L-nya. Sehingga lambdanya berarti apa? 2 per 3L. Kalau ini di lambda diganti 2 per 3L, 3-nya muter ke atas, 3V per 2L seperti ini. Kita geser lagi 3-nya, kita dapat F0. Jadi F2 itu 3 kali F0. Nah, di sini kita lihat, di sini kalau kita masukkan angka, sini 1, 2, 3, selanjutnya kita bisa bikin F3 itu 4 F0 dan seterusnya ya. Atau kita bisa membuat rumus Fn, F yang kesekian itu rumusnya N plus 1 dikali F0. Ini F0 ya. Misalkan untuk F0, misalkan F0 berarti N nya 0, jadi N mulai dari 0, F0 0 tambah 1 1 kali F0 ya F0. Nah, untuk F2 misalkan masuk F2 berarti N nya 2, ini 2 tambah 1 3, 3 kali F0 ya. Jadi kita bisa cari frekuensi nada selanjutnya, frekuensi nada 10, 20 dan seterusnya, 15, 11 dan bisa kita cari dengan rumus ini secara cepat. N plus 1 dikali F0, dimana N nya mulai dari 0 dan seterusnya.
Nah, dari sini kita lihat bahwa perbandingan F0, F1 dan F2 itu berarti 1:2:3. Nanti mungkin ini akan kita gunakan untuk mencari frekuensi nada selanjutnya. Jika F0-nya sekian gitu. Ya, kita lihat mungkin nanti di contoh soal. Oke. Oh ya, tadi sumber bunyi untuk dawai ini. Nah, untuk dan selanjutnya ya, nanti ada pipa organa. Itu nada dasar itu disebut sebagai harmonik pertama. Nada atas 1 disebut sebagai harmonik kedua. Nada atas 2 disebut harmonik ketiga dan seterusnya. Nada atas 3 berarti harmonik keempat dan seterusnya ya. Itu yang perlu diingat, istilah antara nada dasar dan harmonik. Nah, ini contoh soal ya, kita lanjutkan dengan nomor sebelumnya kan ada 3 contoh soal yang kita bahas. Kita lanjutkannya ini menjadi nomor 4. Frekuensi nada dasar yang dihasilkan oleh sebuah dawai adalah 200 Hz. Maka nada atas kedua yang dihasilkan mempunyai frekuensi sebesar berapa Hz? Jadi yang diketahui adalah frekuensi nada dasar yang dihasilkan oleh sebuah dawai berarti F0 adalah 200 Hz. Yang ditanya F2. Nah, inilah makanya kita bisa gunakan perbandingan. Tadi F0, F1, F2 adalah 1, 2, 3. Yang dibandingkan adalah F0 dan F2, berarti F0 ini dan F2 berarti 1:3. Atau F2 itu adalah 3 kali F0. Kita masukkan angka F0 jadi 200, sehingga 3 kali 200 adalah 600 Hz. Itu jawaban. Sumber bunyi selanjutnya adalah pipa organa terbuka. Ya, jadi ada pipa organa terbuka, ada pipa organa tertutup. Nah, ini pun mungkin penerapannya pada alat-alat musik seperti trompet, suling, ya kan, yang menggunakan pipa organa atau aliran udara. Ya, oke. Kita bahas pertama adalah pipa organa terbuka di sisi kanan kirinya nih. Nah, pada bagian terbuka terjadi namanya perut. Ya, perut, simpul, perut lagi karena di bagian terbuka. Ini nada dasar nih. Gambaran nada untuk tempat nada dasar. Ini nada atas 1. Ya, pokoknya di ujung terbuka itu terjadi yang namanya perut. Nah, dibuatnya sedemikian sehingga nanti di sini ada simpul lagi, di sini perut. Ya, nada atas 1. Nada atas kedua begitu juga sebenarnya. Dibuat perut di ujungnya ya, dibuat lagi sedemikian sehingga ya ada perbedaan sini. Nada dasar, nada atas 1, nada atas 2 atau harmonik 1, harmonik 2, harmonik 3. Di sini terlihat ada kalau dibentuk suatu gelombang ini adalah setengah lambda ini. Ya, jadi nada dasar ini L itu adalah panjang alat tersebut ya, dari kolom 1 kolom kedua, ada kolom udara ya yang terbuka. L setengah lambda. Berarti lambdanya adalah 2L. Berarti kalau kita pakai rumus yang sama dengan tadi, F sama dengan V per lambda, maka lambdanya adalah 2L. V per 2L untuk F0 ini ya, F0. Kita samain aja dengan dawai tadi. Jadi rumusnya hampir sama dengan dawai. Lihat. Bahwa F ke N itu adalah N plus 1 kali F0. F0-nya sama. N-nya sama urutannya. Sehingga perbandingannya juga sama. Ya, ini kalian lihat nih. Ya, kalau boleh dilanjutkan untuk keterangannya. Nah, ini sebenarnya sama dengan dawai. Persamaannya ya. Di sini terjadi yang namanya satu gelombang. Berarti L sama dengan lambda. Ya, coba bandingkan dengan dawai. Sehingga F1 ini sebenarnya F1. Ya, ini kita ganti aja F1 itu 2F0. Tadi di sini nyebutnya F0 itu F1. Nah, kita nggak bisa menulis ini kalau di sini F1 untuk nada dasar ya. Kan mulainya dari 0 ini ya gitu dan seterusnya. Jadi ini F1 adalah 2 kali F0. Demikian seterusnya. Di sini terjadi 1,5 atau 3/2 lambda. Sehingga frekuensinya 3V per 2L atau 3 kali F0. Jadi kita bisa pakai rumus ini ya. Jadi sama dengan dawai, persamaan frekuensinya.
Oke, sumber bunyi selanjutnya kita agak kecilkan gambarnya jadi biar kelihatan semua ya. Untuk pipa organa tertutup, nah jadi ada satu bagian tertutup dan satu bagian terbuka. Pada bagian terbuka tetap terjadi yang namanya perut, sedangkan di bagian tertutup terjadi simpul. Kalau kita tarik dari sini ke sini, terjadi berapa lambda ini? 1/4 ya bentuk gelombang ini. Kalau di sini itu adalah 1 lambda. Perhatian, dari sini ke sini setengah, dari sini ke sini 1/4. Nah ini bentuknya sama seperti ini, 1/4 lambda. Ya, jadi lambdanya adalah V4L kali silang. Nah dengan rumus ini berarti lambdanya diganti dengan 4L. Nah ini nada dasar untuk pipa organa tertutup. Kalau dawai dan pipa organa terbuka tadi V/2L, kalau ini V/4L. Nah solusinya 4, angka 4 dari sini, 1/4 lambda tadi. Selanjutnya kalian bisa kembangkan lagi. Oh ini ada, kalau di sini setengah tambah 1/4 ya 3/4. Sehingga lambdanya adalah 4/3L, disubstitusi ke sini. Nah, kita dapat F atau nada atas 1 adalah 3V/4L. Untuk nada atas kedua 1/4 atau 5/4 ya, lambda 2 nih. Jadi ini lambda 0, lambda 1, lambda 2 nih. Kalau kalian buat catatan nih dirubah ya, lambda 0, lambda 1, lambda 2. Jadi lambda 2 nya adalah 4/5 L. Kita substitusi ke sini lambdanya, maka didapat F2. Frekuensi nada atas kedua untuk pipa organa tertutup adalah 5V/4L. Coba kita lihat di sini ada V/4L, kita geser. Untuk F1 3 kali V/4L, ini rumusnya. Untuk ini 5 kali V/4L. V/4L adalah F0, sehingga kita bisa urut ini 1, 3, 5. Selanjutnya kita bisa bikin F3 adalah 7. Kelipatan ganjil kan. F3 itu 7 dikali F0. Gitu ya. Sehingga kita juga bisa membuat rumus untuk F frekuensi nada yang kesekian. Untuk pipa organa tertutup ya, ini kelipatan ganjil dari 1/4 dari F0-nya. Kelipatan ganjil. Kalau dia mulai dari 0, ini masukkan 0, 1 ya jadi F0. Kalau kita masukkan F2, 2 kali 2 4 ditambah 1 5, 5 kali F0 dan seterusnya. Ya, mudah ya untuk ngomong ini. Ya, perbandingannya F0, F1, F2 seperti perbandingan bilangan ganjil 1, 3, 5, F3, 7 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita bisa meringkas untuk sumber bunyi. Ini rumusnya kira-kira seperti ini. Ada sumber bunyinya adalah dawai tadi atau senar, pipa organa terbuka, POB, dan pipa organa tertutup. Nah ini untuk bentuk nada dasarnya nih. Ya, tadi nada dasar dawai, pipa organa terbuka, pipa organa tertutup. Kita bisa gunakan persamaan ini, bagaimana L-nya jadi lambda per 2 sama ini juga lambda per 4, sudah dijelaskan tadi. Kemudian frekuensi nada dasarnya. Frekuensi nada dasarnya untuk ini tadi sudah disebutkan juga, F0-nya masing-masing. Rumusnya juga sudah disebutkan. Ya, tinggal dibandingkan lagi nanti dengan keterangan sebelumnya. Nah, ini ada lagi jumlah perut dan simpul. Dari nada dasarnya dari awal dasar atau frekuensi dasarnya kita bisa lihat di sini terjadi 2 simpul, 1 perut. Jadi jumlah perut, sigma itu jumlah perut itu adalah N plus 1. N itu ya tadi sama, dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi untuk frekuensi nada dasar F0 ini berarti N-nya 0. Pada F0 terjadi sini juga 0 ya, untuk jumlah simpul 0, berarti terjadi 1 perut nada dasar. Simpulnya 2 gitu. Sehingga kita bisa nebak ketika dia nada atas 1 berarti N-nya 1, berarti jumlah perutnya akan ada 2. Coba kalian lihat penjelasan sebelumnya. Simpulnya berarti 1 tambah 2, 3 simpul. Jadi ada 2 perut 3 simpul. Nah ini berbeda dengan pipa organa terbuka. Untuk rumus ininya sama ya kan, cuma beda di jumlah perut dan jumlah simpul.
Pada pipa organa terbuka di sini simpulnya justru 1, sedangkan perutnya 2. Ya. Nah, terbalik rumusnya gitu. Kebalikannya ya, kebalikannya. Jadi jumlah perutnya kalau frekuensi nada dasar 0, ini 0 berarti 2 perut, ini 0 berarti 1 simpul. Nah, selanjutnya kalian bisa kembangkan sendiri. Kemudian untuk ini ya pipa organa terbuka ya beda sendiri, dia jumlah perut dan jumlah simpulnya sama. Ya, jumlah perut dan simpulnya sama. Jadi 1 simpul 1 perut untuk nada dasar. Kalau 0 0 berarti 1 1. Untuk nada atas 1 berarti 2 perut 2 simpul dan seterusnya. Oke, itu ringkasannya bisa kalian gunakan nanti. Oke, kita lanjut lagi membahas contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 5. Dawai piano yang panjangnya 0,5 meter dan masanya 10 gram ditegangkan 200 Newton. Maka saat dipetik akan menghasilkan nada-nada. Ya, akan menghasilkan suatu nada-nada. Maka frekuensi nada atas ketiga yang dihasilkan piano adalah di dawai rumusnya. Diketahui ada L 0,5 atau setengah meter, M masa 10 gram, jadikan kilogram, 10 pangkat min 2 kilogram. Kemudian ditegangkan F, nah satuannya Newton berarti F 200 Newton, yang ditanya F3. Kita jawab. Nah, F apa sih rumus untuk dawai F-nya itu tadi? Nah, ini rumus F, Fn. F3 berarti 3 plus 1 4 V per 2L. L ada V, gimana nyari V ya? Ini dawai tadi cepat rambat gelombang dalam dawai, mana tadi rumusnya? Ya, akar F per mu atau akar FL per M. Oke, rumus ini sudah diberikan, tinggal dimasukkan aja. F-nya adalah 200, L-nya setengah atau 0,5, sedangkan M-nya dijadikan desimal 0,01. Ya, 10 pangkat min 2 ini. Kalau kita proses ini akan didapat angka 10.000, ya 10.000 itu. Ya, jadi akar 10.000. Akar 10.000 adalah 100. Jadi V-nya 100 meter per second untuk kita masukkan ke sini nanti. Oke, kita proses tadi F3, N-nya 3, kemudian jadi 4 tambah 1, 3 tambah 1 4, V per 2L. Nah, ini kita coret aja nih. Boleh coret dalam prosesnya. Jadi 2, V masukkan tadi angkanya 100, L-nya 0,5. Kita proses lagi. Nah, ini 100 bagi setengah 200 kali 2 400. Jadi jawabannya adalah 400 Hz frekuensi nada atas ketiganya. Contoh soal berikutnya mengenai sumber bunyi nomor 6, kita masuk. Frekuensi nada atas pertama pipa organa terbuka, nama pipa organanya pipa A, sama dengan frekuensi nada dasar pipa organa tertutup B. Jadi ada pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Ini aja yang kita fokuskan, bukan A dan B-nya ya. Jika panjang pipa A organa apa tadi? Terbuka, gitu, ini POB. Jika panjang pipa A 60 cm, maka panjang pipa B adalah, jadi penyelesaiannya, frekuensi nada atas pertama pipa organa terbuka. Nada atas pertama berarti F1. F1 terbuka, F1B. Sama dengan, kita tulis sama dengan frekuensi nada dasar F0 pada pipa organa tertutup, FOT. Berarti ini yang diketahui pertama kali dari keterangan ini. A dan B-nya kita abaikan dulu, nama pipanya. Kemudian panjang pipa A itu pipa organa terbuka, berarti LB. B-nya ini bukan AB tadi, tapi ini B-nya terbuka ya. Panjang pipa organa terbuka yang diketahui adalah 60 cm. Yang ditanya panjang pipa B. Pipa B apa? Organa tertutup, berarti L tertutup, LT. Oke, kita jawab. Nah, tadi jadi pipa A kita ganti dengan LB.
terbuka karena dia pipa organ terbuka. Pipa B adalah LT, tertutup. Nah, nanti perbandingan ini kita manfaatkan. Diketahui nih. Cuman kita perlu tahu nih satu-satu rumusnya ini untuk pipa organ terbuka gimana tadi rumusnya. M-nya itu frekuensi ke berapa gitu nanti di soal. Di sini berarti ini persamaan untuk pipa organ terbuka. Ya, sudah dibahas sebelumnya ya. N+1. Kemudian di sini ada pipa organa tertutup. Nah, di sini terbukanya 1, berarti N-nya nanti diganti 1. Ini kan 1B, ini 0 ya. Ini ganti 0 N-nya nanti di sininya. Oke, kita tulis lagi rumus ini. Ini terbuka ke sini. Ini tertutup, dia di sini 1, berarti N-nya adalah 1. Ini 0, berarti N yang ini 0. Nanti kita tinggal proses ini 1 tambah 1 2 tambah 2 kali 0 0 ya. 0 tambah 1 berarti 1 nih. Jadi yang tersisa nih 2-nya bisa kita coret nih di atas nih. Nah, ini jadi yang di sini tinggal V per LB pertama ya. Oh, V-nya boleh langsung coret di sini boleh nih, nanti hilang. Tadi 2 udah dicoret, tinggal 1 LB. Ini 1 tadi berarti tinggal 1/4 LT itu. 1/4 LT. Yang ditanya LT ya udah pindah ruas lah. Bukan pindah ruas, kali silang nih, pindah tempat. Sini LT. LB-nya naik ke sini. Berarti LT-nya adalah LB dibagi 4. Seperti ini. LB berapa? 60. 60 bagi 4 15 cm. Itu jawabannya. Demikian.